mesin nano itu untuk kan SCAPH nih preheater. Yang heaternya apa? Namanya apa tadi? Steam coil. Ya steam kan. Steam dari Dari saya nggak tahu ekstraksinya apa, dari turbin atau dari generator atau dari mana. ada uap ekstraksi dia pakai ya. Itu yang jelas dia ekstraksi. Berarti coba jelasin saya. Oh, yang ini kan PA fan kan? Terus lainnya dari mana? Sectionnya itu Barengan sama FD fan. Dari FD fan itu ada yang langsung dia jalur FD fan-nya, ada yang masuk ke jalur PA fan. Nah, yang jalur PA fan ini ngelewatin turbular air heater. Ya ini nama Turbular air heater. Ini SCAPH. apa? SCAPH, Steam Coil Air Preheater. Itu ngelewatin Apa itu? pemanasan udara kalau misalkan dia udara yang di luar tuh terkandung Uap air tuh. uap-uap air. Nah, itu dia pemanasannya pakai steam. Tapi Steamnya diambil dari? nah, itu saya kurang tahu kalau ekstraksinya. Iya, Tapi iya, yang jelas dia pakai steam. Ya, steam. Apa dia running langsung kan enggak? Iya. Karena steam kan belum Diproduksi. menghasilkan. Enggak tahu produksi dari mana kan? Kok produksi dari mana Ya steam? maksudnya steamnya enggak tahu kalau mau produksi dari mana kan pasti ngambil dari sana. Ya, Di ngambilnya proses. dari entah dari ekstraksi atau dari mana saya belum tahu kalau SCAPH. Karena di DCS pun belum ada kelihatan dia jalurnya Oh, SCAPH. iya iya iya. Tapi yang jelas dia pakai steam. Nah, nanti setelah itu udara dipompa sama PA fan Ke naik ke RAH. RAH. Tapi ada dua jalurnya PA fan ini. Ada yang langsung ke RAH, ada yang langsung ke mill. Yang kalau mill itu yang disebut PA cold. PA cold. Primary air cold itu yang langsung ke mill. Kalau yang PA hot itu dia dari PA fan ke RAH dulu. Dari RAH dia masuk ke turbular air heater. Nah, Ya, jadi ya. dia dipanaskan lagi di dalam furnace. Setelah itu keluaran PA hotnya itu baru yang ke mill gitu. Tampungan debunya. Yang dari RH itu ya. Ini RH nih, ini. Ya, ini RH nih. di dalamnya. Yang mana? Yang ini kan, satu unit ini kan. Sampai ke bawah ini RH kan. Ya, sana yang PA cold. PA coldnya ke sana, PA hotnya yang ke atas ke PA. Terus ini absorber untuk apa? Itu tadi nangkap apa? Tangkap Debu-debu yang sisa di RH itu, Pak. Nah, dari itu kan pasti kena abu ya. Ya. ini yang numpuk. Selain Keluaran. dari dia ditangkap ke ISP, dia ditampung sini. Ini berarti di Ini yang berat, tapi yang berat itu kan kebetulan kecepatan air itu APH itu kan rendah, Iya. rendah. Jadi dia kecepatan turun yang kena gravitasi. Kan makin lama debu-debunya kan numpuk tuh. Jatuh, Nah, ditampung di nanti sini. ada apa ARH ya? Kamu nyebut apa? RAH. RH, Pak. ARH. Itu ada subblower. Ya ada dia. Subblower. Ada. Subblowernya letak di mana? Di atas apa di bawahnya? Di tengah ya, Pak. Di tengah. Di atas kayaknya. Nggak pernah lihat ya? Ada Jadi lagi. kan ya tadi kandungan abu Oh. disemprot terus Jatuh. jatuhnya kemana? Ini, Pak. Enggak, lewat tengah-tengah sela-sela elemen tadi. Sela kan dia kayak sela-sela gitu kan. Di subblo tuh dia jatuhnya di sela-selanya itu nanti. Langsung baru ini turun di namanya sini. namanya as hopper. Dia As penampung hopper. abu. Yang cut itu lah, ada cut di hopper. Berarti ini disemprot lagi pakai freezer tuh, Pak ya? Ya nanti kan disaplai ke menuju apa? Kan ada jalurnya. sana. Ini berarti jalurnya kan? Iya. Yang kuning. Mana tuh? Nah, itu belum sambung gitu. Masih Jadi putus satu berarti ya? Jadi satu Samsung ke Asilo ya? Kita menggunakan udara kompresor. Udara kompresor. Ini Berarti di udah, Pak. bentuknya ini. Iya. Berarti dia ngumpulnya di Asilo, Pak ya? Iya. Yang di sana itu. Iya, nggak tahu lainnya ini. Karena di RMAP ya kan ada namanya subblo kan sama. Iya, Ini subblo. termasuk untuk
slidingnya yang rontok dari air liter. Iya, iya. tangkap di sini. Oh iya. Ini juga apa PAVN juga gitu. Iya, Ini ya. sama Pak, yang kecil. Ada dua. Pakistan yang untung Anda ini pakai produknya Eropa. Kenapa ya, Pak? Oh kalau Cina udah karu-karuan. Ini longgar sekali, namanya ini ground floor, ini enak ini. Kalau di sana berarti sempit-sempit gitu ya. Ya macam-macam. Mungkin yang ditanyakan untuk Apa tanyakan untuk PAVN, ID van, PAVN, ID sistem Flue gas system, flue gas and Tadi stemnya itu Pak, yang di sini itu dapat dari mana dia? ya itu mungkin itu masih mestinya dicari ngambil kan. dari extraction. Oh, Atau extraction. ada lensnya namanya Ada lens khususnya. saturated steam. Jadi steam yang dari drum yang masih jenuh kemarin saya gambarkan di waktu turun Iya, iya. di termodinamika Iya. itu udah steam jenuh namanya saturated steam itu ada lainnya dipakai untuk alat-alat bantu. Mungkin pakai itu. harus di land ya diurut ya. Diurut lainnya. Untuk supply SCAP ya, SCH. Cari tahu ya Mas ya. Kamu Iya. kan boleh toh? Ya. Ya, nanti SCH ini supply dari steam dari mana. Nah, kalau sudah supply, catat temperatur berapa, pressure-nya berapa. Terus hasilnya, kira-kira nyaplinya dari atas atau dari bawah? Masuk SCH ini, steamnya. Ini logikanya dari atas, terus kena apa? Kena tiupan dari FD fan, ya, udara FD fan, akhirnya kan dingin, yang dingin ke bawah kondensasi, ditampung di itu tabung itu. Tabung itu terus tabung yang berdiri itu loh. Itu kayaknya terus buat ya untuk nampung kondensasi. kondensasi udara aja. Udara steam. Steam. Ya, langsung Steam yang dipompakan terkondensasi masuk menjadi air. masuk kondensasi. Cuma nanti apa realisasinya itu nanti Pak pompanya dipakai untuk transport berapa hari sekali kan tergantung levelnya kan. Nah, continue running dia. Itu pun SCH tadi kan enggak seperti tutupnya pipa berapa ada berapa itu? Ada 4 itu damper. Dampernya ini. Oh, Buka tutup gitu. Nah, cuman penggeraknya di mana? Dilihat di sana. Ini damper yang kedua yang mau masuk ke raha. ini dibuka saat kapan? Saat apa? harus tahu ya. Ya, harus tahu. Misalkan sampean mau start SDV, ini nggak boleh apa? Oh iya. Nggak tahu sih fungsinya. Apa fungsinya apa? Namanya apa? Logika aja. Sambungan. Maksudnya apa yang Join Expansion join. Ekspansi. Kenapa dipasang join? buat Menyesuaikan ukurannya mungkin Pak. Kalau dia kurang Kalau lebih. ukuran sampai sebesar itu. Jadi Fungsinya? ngalami pada waktu start ngalami getaran Oh. atau pemuaian. Ini pun di SCH ini bisa terjadi pemuaian nggak tahu berapa mili. Kali dibuat sambungan rigid bisa soplok. saling Ya. Kalau panas dingin nanti dingin ya di start. Tadi kan ngalami perubahan. Iya. Karena ada perubahan suhu dan sebagainya. Iya, iya, betul. Entah 1 mili kalau dia rigid las-lasan bisa patah. Makanya Dikasih- kira-kira terjadi pemuaian dikasih pisang join ini nanti ada seperti ini. Ya. ini damper apa ya kan? Ini kan Iya, pokoknya kan? akses ini kayaknya nanti Ya banyak Aman, sekali kan? Pak. Ini kan juga nih. Nah inilah yang dimaksud dengan aman apa? Andal dan aman dari Pemuaian. andal dan aman bagi Oh, instalasi. Kalau disambung rigid mungkin bisa pecah. Oh iya betul. Jadi masih fleksibel, masih aman. itu lagi apa namanya yang bawa Deslagger. dari Deslagger. Deslagger. Kamu sempat nengok nggak? Kamu foto nggak dari sini? Kamu foto.
Udah Pak, udah. Udah ada gambarnya ya. Nah, cuman jadi pertanyaan Pak, kan di sana deslager tuh ada air ya kayak dia apa namanya? Air digenangin air. Ya, dikenai air itu. Itu fungsinya Nah, sekarang slagging yang dari atas, slagging tahu ya? Iya. Gumpalan-gumpalan sisa pembakaran yang ngumpul, yang tadinya nempel di dinding, di walltube, jatuh. Kalau berat jatuh, tapi kan masih membara, mungkin masih panas. Karena jatuh sini kan harus disiram. Dia jatuh di kolam itu, nanti kan ada konveyornya. scraper yang giring ini, giring ke sana, langsung ditransfer ke alat penampungan atau bawa ke dump truck atau apa. Berarti anunya kan kayak lumpur berarti Pak ya? Ya. Atau dia udah kering nanti sampai di sana itu Pak? Oh masih lumpur, masih basah. Masih basah kan? Terus untuk nanti kan ada truk katanya untuk Ya, ngangkut. Itu ngangkut. berarti dalam bentuk udah kering dia atau Ya gimana? belum, masih basah. Masih basah juga. Nah itu ada apakah nanti ada transporter lagi yang tidak menggunakan dump truck, mungkin pakai apa? Iya, iya. Lihat aja nanti. Biasanya ada bypass. Kalau normalnya itu biasanya masuk crusher dulu, masuk crusher. Jadi digiling dulu, sampai nanti masukkan ke silo atau apa dulu. Oh. Nah ini kemarin saya bilang apa? Boiler itu duduk apa? Atau Gantung gantung. Nah kira-kira hubungannya dengan ini apa? sama deslager Ya dislager. hubungannya? Terus pipa-pipa ini loh, pipa banyak itu pilih 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Apa itu? Enggak kita tahu Pak ada pipa-pipa nih. Ya itu yang berhubungan dengan header, lower header. Lower header. Jadi pengisi down comer itu. Down comer itu hubungannya dengan apa? Iya. Untuk nyapli wall tube itu dari drum itu dilewatkan down comer, ada pipa berapa dari atas turun, terus dibagi sini supaya rata. Jadi naiknya nanti gelembung-gelembung uap itu bareng. Ya. Jadi nanti kamu cari down comernya. Ini kan sudah pembagi. Siklus down comer. Ya, siklus air dan sistemnya sudah tahu kan. Misalkan dari feedwater kan melewati dulu, nanti yang turun seperti apa, yang naik seperti apa. Jadi yang naik dari hot well katakan. Hot well namanya apa yang naik itu? Sistem apa? Dipompa oleh siapa? Ya, CEP. Terus ngelewatin apa? LPH 1, LPH 2. Terus masuk? Derator. Ah, ini nih sebut apa? Siklus. Loh iya, tapi ada sebutannya namanya. apa? Condensate water gitu loh. Oh ya, kondensat water. Sistem. Iya ya, Nah, kondensat. terus dari generator terus turun BV. ke BP. Terus naik lewatin apa? BP HPH 1. HPH 1, HPH 2. Wah, Terus boiler. Steam drum. oh, Oh, Oh iya, kominizer. sama LTSH namanya, low temperatur ya, pemanasan awal. Pemanasan pemanasan awal. awal di economizer, tapi ingat di situ temperaturnya dari waktu di derator berapa kemarin? Derator itu bukan. Oh. Nah, Kok dari gali unit Oh, lagi. udah deh. Dari hot well berapa? temperaturnya? Temperatur hot well berapa? Hotel Hardwell 40 lah. 45. 40, 50. Terus dipompa melalui CP. Jadi keluar dari CP tetap 40, Masih, 45 masih. lah, 45. Ya. Terus masuk LPH 1. Sama ada ini Pak, apa GSC sini Pak? Nah, Ya, Ada glancing. pemanasan lagi. Nah, artinya masuk di derator tadi berapa? Mungkin 65. Hah? Enggak lah. Oh, di atas Di atas itu ya. 200. Nah, ya sampai. Oh, enggak boleh. Nah, ya sekitar segitu. 160. Nah, 160 itu kan air sudah berbentuk apa? Uap, Pak. Nah, iya, kenapa? Uap tapi mesin. Nah, makanya tanpa saya sudah minta kamu download aplikasi Steam Property lo biar tahu. Steam itu kalau direbus menguap temperatur berapa? 100. Nah, 100. kenapa itu 168 enggak Sudah berbentuk uap apa belum? Masih cair karena. Lah, apa? Mempertahankan tekanannya, Pak. Tekanan dari mana?
Dari kondensat pump tadi kan tekanannya dari Iya. itu. Sekarang Dari- letaknya Letaknya di atas. berapa meter kamu ukur di sini? Di elevasi 9.000 Pak. 9.000 om. Dari mana? Hah? Elevasi berapa? Lantai berapa? Elevasi berapa? Elevasi Elevasi itu tak kelihatan. Jadi mungkin letaknya itu mungkin sekitar 15 meter atau 20. 15 meter berarti berapa bar? 1,5. 1,5 itu bar, 1,5 bar. Nanti cari di tabel. 1,5 bar. Suhunya 150 katakan. Itu di maksudnya apa? tabel apa Pak? Tabel Tabel luar. tabel Muller tuh. Oh iya ya. Sulit kamu cari mana? Ini aplikasi loh, masukkan udah ketemu. Oh. Apa sistem properti? Seperti itu. Langsung install. Iya iya. Nah, di situ harus wujud masih cair penuh. Nah, ini apa embuskan keluar menggunakan steam dari extraction nomor 3 atau berapa untuk menghilangkan oksigen sama gas-gas yang tidak terkondensasi. Sehingga murni nanti wujud cair jenuh. Tapi temperatur sudah tinggi. Nah, tapi kamu membantah enggak? Kenapa Pak kok dinaikkan temperaturnya? Kok susah-susah amat ini? Timbul nggak pertanyaan seperti itu? Iya Pak. Apa terus alasannya? Supaya menghemat apa bahan bakar? Bahan bakar ujung-ujungnya ya efisiensi, ekonomiser. Efisiensi. Jadi itu turun di pompa supaya pompa itu tidak mengalami kavitasi karena masih cair jenuh. Oh iya. Tapi kalau udah masih kebagian ada kandungan uap, nah, dia akan terjadi kavitasi. Apa dampaknya? Merusak pompa Pak. Ya, merusak pompa ya seperti apa? Hancur, kebakar atau putus? Anu dia Pak korosi mungkin di baling-baling Bukan korosi, pipasnya. air panas itu. Dampaknya ini kalau ada terjebak udara apa? Mau hancurnya seperti apa? Apa? Secara ini, secara parameter aja lah. Panas Ya panasnya pasti panas. Terjadi ledakan-ledakan karena terakumulasi, ada terkumpul. Itu ribuan gelembung-gelembung itu. Tapi begitu impeller digerakkan gini akan kecepit kan. Kecepit kalau cair jenuh, jepitan air yang terbit akan lompat ke disat. Oh iya iya. Kalau cair jenuh, tapi kalau ada partikel gelembung uap gitu, ini akan pecah lah. Pecah ini akan bisa merusak casing, merusak impellernya sendiri. Iya iya. Seperti- Keras dia. Bisa popeng-popeng ya seperti saya gambarkan kalau Anda naik motor hujan nggak pakai kaca helm itu. Lemparan udara itu. Nah, Pak. itu setelah keluar dari BEP katakan 150 naik LPH. Berapa temperaturnya nanti diurut ya. LPH 1 berapa, LPH 2 berapa, terus masuk ekonomiser berapa sama. HPH. Jadi tetap nggak boleh mempertimbangkan suhu sekian nanti jadi steam bisa masuk enggak ke steam drum. Itu nggak boleh, tetap harus cair. Iya, betul. Dan pompa BEP itu berapa? Pressernya nanti diamati. Oh iya, Pak. Tujuannya apa? Kira-kira apa di pompa BEP itu? Kalau generator mungkin steam drumnya letaknya lebih bawah, bisa kan nggak? Bisa kan generatornya sini. Iya. Generator tank kira-kira ini steam drumnya jatuhnya di bawahnya salah. Bisa ngalir nggak? Bisa, Pak. Bisa meluncur secara sipun kan bisa karena masih tinggi ini. Tapi masih ditambah dengan BFP. Untuk apa? Gravitasi. Memanfaatkan gravitasi itu, Pak. Ya untuk ini supaya ini kan udah bertekanan. Iya. Kalau tekanan tadi itu mama sini itu tekanannya berapa bar? Di 1,5. Di drum di drum Oh, di itu, drum. kalau operasi tinggi. tinggi lebih tinggi daripada spliter. Jadi mungkin 9 atau 10 bar katakan. Lah pompa man dilihat pompa BEP kapasitas berapa? Harus lebih tinggi. Kalau nggak ini kan nggak bisa ngalir di sini. Oh iya, betul. Prinsip aliran kembali dari tekanan tinggi ke tekanan rendah, tempat tinggi ke tempat rendah. Lah ini kan tempatnya tinggi di bawah, mulai dipompa. Tuh tekanan sendiri lebih tinggi dari tekanan steam drum, tapi nggak boleh terlalu jauh. Ada Jadi itu harus setiap alat berpikir, Ya, cepat pinter kalau bisa seperti itu. Oke, apalagi?
Di boiler cukup tahu ya ini ya lainnya pengisi. Nah, header ini seperti apa? Coba gambarkan. Header. Mana kertasnya? Header. Ini namanya upper header. Upper header. Jadi upper header itu tabung penampung tapi sisi atas. Nanti ini langsung ke bawah. Ini yang wall cup itu. Terus ini begini, ini header ini yang Anda lihat itu. Di sini itu sama. Kalau di sini ini nanti ada nose, biasanya ada nose. Kiri kanan header, tapi ini antara yang wall yang sebelah sini, ini kan kiri kanan. Wall yang depan belakang seolah-olah. Ini juga ada headernya juga, tapi di atas. Nah, ini yang kelihatan pipa-pipa itu adalah pengisi ini. Nah, nanti ada downcomer yang lewat sini atau lewat sini lah. Nah, di sini sebaris jumlahnya berapa itu sepanjang header. Oh, ini lower header ya namanya. Lower header. Bawah yang bawah. Yang atas tadi upper, yang ini upper. Ini juga ada yang di sini. Ini nggak ada hubungannya. Ini upper header. Ini ada sambungan begini. Jadi apa? Nose ini ada artinya nggak tahu. Ini pakai nose pun enggak. Namanya hidung kan. Ini yang ini kan ball cup itu satu sama lain rapat kan, digandeng kan. Kalau gambarkan satu sama lain. Ini dengan ini, Pak Mujib. Ini dihubungkan oleh fan atau sirip. Jadi nggak akan bocor keluar. Jadi api masih tetap di dalam sini. Tetapi di sini itu nggak pakai fan. Jadi nanti pipanya gini, ada gini. Nah, ini lurus, yang satu di belakang. Nanti masuk di atas ini. Tujuannya apa? Ini nggak pakai fan kan ini sebaris ya katakan. Ini naik, terus masuk di atas. Yang ini tegak, ini terus selang-seling. Satu tegak, satu bengkokkan. Supaya plug gasmu ini akan bisa lari ke sana. Kan bolong-bolong seperti pagar yang disiksak gitu loh, pagar-pagar teralis. Ini akhirnya bisa ngerti. Nah ini yang dinamakan plug gas duct. Yang dilewati nanti di sini ada super heater. Super heater yang gini rapat sekali kan? Iya. Ini terus nanti sampai ke ID fan. Oh ya, di fan. Nah, ini larinya plug gasnya ke sana. Nah ini lubang-lubang, tadi bisa karena kalau di sini rapat, kalau di sini susunnya rapat gini. Nanti sana kan melintangnya, ini juga rapat. Nah, ini memberi kesempatan untuk membuang tarikan oleh ID fan. Jadi ini lubang-lubang susunannya. Jadi susunan kalau kita gambar di sini itu ini jarang-jarang, tapi ada ini masih di sini. Terus ke atasnya nih, ini lurus, yang ini lewat agak ke belakang. Jadi kalau dilihat dari samping akhirnya begini. Ini lurus, baru terus sana untuk lewatan plug gas dari furnace itu. Ya. Nah ini down kamar namanya, down kamar. Termasuk yang masuk ke sini ada berapa biji itu. Supaya apa? Cepat ngalirnya ke header bawah ini. Header bawah kalau kita gambarkan kan ke sana. Ya. Yang ini. Ini saya belum gambarkan itu. Nah, ini kalau ada apa tadi? Slagging ya, slagging itu bisa numpuk di sini atau jatuh akan jatuh ke apa bawahnya ini namanya dislagger. Nah ini ada airnya. Nah di sini juga ada talang air. Iya. Ini untuk ngesil, jadi namanya gantung ini nggak duduk sama sekali. Jadi Berarti fungsinya air di sana Pak, selain di
dislagger nih ini untuk ngesil tuh ya? Yang Nggak. kecil ruang ini furnya. Ya, supaya tidak masuk Pressure-nya udara. berapa? Pressure-nya ini Pressure-nya minus 100 kan. Nah, udara luar sini berapa? 1 atm kan? 35 1 atm. Nah, ini dicelup udara, air. airnya celup apa ini ada siripnya hidrolik ini. Nah, seperti kloset. Oh, kerasa duduk tuh Ya ya. duduk itu kita PO di sini kan, terus masuk ke septic tank. Lah ini udara atmosfer sini nggak akan bisa masuk ke Iya. sini. Walaupun ini negatif mesti kecenderungan masuk ke sini. Betul. Tapi ini disekat oleh air. Air itu ya. Tapi kalau ini positif sampai di atas plus 100, ini berarti ini lebih besar dari atmosfer dorong ini. Air tumpah biur itu. Iya, iya, iya. Tapi ini dialiri terus air itu kondisinya supaya levelnya karena apa? Ini panas kan, air ini akan menguap, Iya. akan menurun, tapi ada aliran terus yang diatur oleh sistem. Entah kalau kita manual diinjeng gini, ada overflow-nya. Nah ini nanti milnya nanti itu sendiri ya, dia sendiri. kita sendiri ambil.